Ya, selamat bertemu kembali teman-teman semua. Pada episode kali ini saya, seperti judulnya, saya akan memaparkan jawaban saya terhadap salah satu argumen dari Carl Sagan. Sekedar informasi, Carl Sagan ini adalah seorang astronom, seorang astrofisikawan yang sangat terkenal pada zamannya dan bahkan sampai saat ini. Dia mengepalai beberapa proyek astrofisika, salah satunya ya yang kita kenal dengan SETI ya. Itu untuk mencari kehidupan intelijen di luar angkasa, atau dengan kata lain bahasa kasarnya ya mencari makhluk alien, makhluk yang berintelijensi di luar angkasa. Nah, Carl Sagan itu terlibat dalam proyek-proyek seperti itu. Carl Sagan saat ini sudah meninggal di tahun 1996, tapi dia banyak uh, menuliskan pemikiran-pemikirannya yang uh, kadang masih digunakan oleh para ateis untuk menyangkal keberadaan Tuhan. Nah, di episode kali ini saya akan menjawab ada salah satu kutipan tulisan dari Carl Sagan. Di dalam bukunya yang berjudul The Demon Haunted World, dia menuliskan salah satu perumpamaannya. Dia membandingkan Tuhan dengan seekor naga di situ. Dan kutipan itu banyak direproduksi oleh ateis, kemudian disebarkan, dan seolah-olah ya kelihatannya di awal tulisan itu masuk akal sih. Tapi kalau kita meneliti lebih lanjut, ada banyak kontradiksi yang terjadi di dalam tulisan itu. Tapi ateis sering menggunakan itu untuk menyangkal keberadaan Tuhan. Nah, di sini saya memberi judul pada episode kali ini bahwa science itu tidak sama dengan scientism atau scientisme. Science itu apa, scientisme itu apa, nanti kita lihat bersama-sama. Tapi di sini saya berikan judul bahwa science itu sama sekali bukan scientisme. Dan ini masih dalam kaitannya dengan argumen saya untuk menjawab analogi dari Carl Sagan yang dia tuliskan dalam bukunya tersebut. Oke, mari kita mulai bersama-sama ya. Nah, apa itu scientisme? Scientisme itu adalah sebuah pemahaman yang mengatakan bahwa cara satu-satunya untuk membuktikan kebenaran objektif hanyalah melalui metode saintifik. Jadi kalau kita mau membuktikan kebenaran itu objektif apa enggak, nah itu kita harus memakai metode saintifik atau metode empiris gitu. Di luar metode saintifik, di luar metode empiris, kita nggak bisa bilang bahwa sesuatu itu benar secara objektif. Nah, itu saintisme. Nah, paham ini juga biasa disebut dengan empirisme, dan penganutnya juga mengakui kebenaran naturalisme dan materialisme. Ya, ini pada dasarnya sangat-sangat ateistik, karena empirisme itu ya mengasumsikan naturalisme dan materialisme, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tuh ya pasti natural gitu, nggak ada yang supernatural. Dan kalau materialisme adalah paham yang mengatakan bahwa ya di dunia ini yang nyata itu ya cuma materi dan efek yang ditimbulkan oleh materi itu, seperti misalnya gelombang atau gravitasi. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi ini pandangan yang sangat-sangat ateistik. Nah, pandangan ini di akhir nanti saya akan membuktikan bahwa pandangan ini adalah pandangan yang justru kontradiktif dengan dirinya sendiri. Bahkan menurut standarnya sendiri, pandangan ini tuh salah menurut standarnya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, sebelumnya saya akan mulai dengan analogi yang dituliskan oleh Carl Sagan tadi, yang saya bahas di judul tadi. Dia pernah menuliskan analogi, ya ini, dalam bukunya The Demon Haunted World. Judul tulisannya di dalam buku itu ada sebuah tulisan yang diberi judul The Dragon in My Garage. Nah, kira-kira seperti ini
tulisan tersebut. Saya nggak tahu apakah bukunya ada tersedia di dalam bahasa Indonesia apa enggak ya. Ini adalah tulisan yang saya terjemahkan langsung dari bahasa Inggrisnya. Jadi saya harap teman-teman semua bisa memahami tulisan ini. Nah, ini adalah tulisan dari Carl Sagan ya, perumpamaan dari Carl Sagan. Dia membandingkan Tuhan dengan seekor naga. Dia mengatakan seperti ini, anggaplah saya mengatakan bahwa saya memiliki naga di garasi saya dan saya mengajak kamu ke sana. Ketika sampai di sana, kamu hanya melihat kaleng cat dan tangga, tapi tidak ada naga. Di mana naganya? Oh, dia ada di sini. Maaf, saya lupa memberitahu bahwa naga ini tak kasat mata. Akhirnya saya menyarankan untuk menyebarkan tepung di lantai dengan harapan jejak kakinya bisa terlihat. Oh, ide yang bagus, tapi naga ini melayang di udara, katamu gitu. Oke, saya pun menyarankan untuk menggunakan sensor inframerah untuk mendeteksi api yang keluar dari naga itu. Ide yang bagus, tapi api naga itu tidak memiliki panas. Nah, kalau begitu saya akan menyemprot cat untuk membuat naganya terlihat. Ya, tapi dia adalah naga yang tidak memiliki tubuh, jadi catnya tidak akan menempel. Nah, ini yang dicetak tebal ini adalah pertanyaannya. Jika demikian, apa bedanya naga yang tak kasat mata, tidak memiliki tubuh, dan melayang di udara yang menyemburkan api yang tidak memiliki panas itu, dengan tidak ada naga sama sekali? Nah ini. Well, kalau yang masih belum paham silakan dibaca dari awal ya. Saya tidak akan mengulang lagi. Saya di sini saya akan langsung menjawab. Dilihat sepintas, masuk akal sih, ya kan? Apa bedanya naga semacam ini yang kamu klaim yang kamu klaim bahwa kamu memiliki naga di garasi kamu? Apa bedanya naga dengan ciri-ciri semacam ini dengan tidak ada naga sama sekali? Sepintas kelihatan tidak ada bedanya dong. Ya kan? Bahwa sebenarnya naga yang kamu maksud itu sebenarnya tidak ada naga sama sekali gitu loh. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini analogi yang Carl Sagan maksudkan untuk dibandingkan dengan Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan tidak bisa kamu deteksi dengan panca indera kamu, dengan sensor inframerah atau sensor apapun itu, kamu tidak bisa mendeteksi dia dengan menyemprotkan cat, kemudian menyebarkan tepung untuk menangkap jejak kaki Tuhan misalnya, ya kan? Kalau kamu tidak bisa mendeteksi Tuhan dengan cara-cara empiris seperti itu, ya itu maksudnya. Kalau kamu tidak bisa mendeteksi Tuhan dengan cara-cara empiris seperti itu, ya terus apa bedanya itu dengan tidak ada Tuhan sama sekali? Itu maksud dari Carl Sagan. Jadi, tapi sampai di sini saya harap kita semua paham analoginya ya. Dia membandingkan Tuhan itu dengan naga. Di sini saya akan memaparkan bahwa kalau kita melihat sepintas, ya analogi ini mungkin bagi orang-orang yang tidak berpikir, dia akan mengatakan, oh iya ya. Tapi kalau Anda berpikir sedikit saja, Anda bisa menemukan kontradiksi. Kita semua bisa menemukan kontradiksi bahwa analogi ini sangat-sangat tidak masuk akal dan kontradiktif dengan dirinya sendiri, sehingga tidak layak disebut sebagai analogi. Nah, kontradiksi yang terjadi adalah yang pertama, naga kalau ada ya, naga anggaplah naga itu ada. Naga kalau ada, iya jelas adalah sesuatu yang memiliki tubuh. Orang yang menggunakan analogi tersebut yang harus menjelaskan naga tanpa tubuh itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, api yang tidak memiliki panas. Ini sama seperti mengatakan segitiga yang memiliki 4 titik sudut. Well, api apa yang tidak punya panas gitu loh. Ya, ini kontradiktif kan. Jadi analoginya berkontradiksi dengan dirinya sendiri gitu loh. Api tapi tidak memiliki panas. Ya makanya saya bilang api yang tidak memiliki panas itu sama seperti kita mengatakan bahwa oh segitiga itu punya 4 titik sudut. Segitiga apa yang punya 4 titik sudut? Api apa yang tidak memiliki panas? Nah itu, dua ini sudah kontradiktif. Makanya saya bilang ini bahkan tidak layak untuk dijadikan analogi.
Kenapa? Nah, di poin nomor 2 saya mengatakan, nah Carl Sagan seolah mengatakan bahwa saya memiliki makhluk material yang non-material gitu. Paham nggak? Ya, seperti inilah maksud Carl Sagan itu. Kontradiktif kan? Artinya naga itu dalam pikiran kita, ya. Dan dalam pikiran Carl Sagan pastinya ketika dia menulis itu, naga itu kan adalah makhluk material. Dan saya yakin ketika dia menulis itu, dia pun meyakini itu. Naga itu makhluk, kalau ada, ya dia adalah makhluk material. Kalau memang betul-betul ada ya. Nah, masalahnya adalah, dia meyakini bahwa naga itu adalah makhluk material, tapi di satu sisi, makhluk material itu memiliki ciri-ciri non-material. Ini kontradiktif dong. Maksud saya, yang kamu maksud itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya yang kamu maksud naga ini itu makhluk material apa yang non material? Kamu nggak bisa memilih kedua-duanya sekaligus. Kalau dia makhluk material ya dia makhluk material. Kalau dia makhluk non material ya dia makhluk non material gitu loh. Kamu nggak bisa menggunakan makhluk material, kemudian kamu menggunakan ciri-ciri makhluk non material kepada makhluk material itu. Iya kan? Tidak punya tubuh lah, tidak apinya tidak punya panas gitu kan. Nah itu di situ masalahnya. Karena ketika kamu mengakui naga itu adalah makhluk material, maka naga itu haruslah melewati tes yang membuktikan bahwa dia memang sesuai dengan hukum-hukum material. Di mana dalam analogi Carl Sagan, naga yang harusnya makhluk material itu ternyata tidak bisa dites, tidak bisa diuji dengan hukum-hukum material. Yang tentu saja saya menyimpulkan bahwa itu sebenarnya nggak ada naga sama sekali dong. Iya dong. Kenapa? Karena naga itu adalah makhluk material harusnya. Tapi sebagai makhluk material, dia gagal diuji dengan hukum-hukum material. Maka wajar kalau saya simpulkan, saya pun pribadi menyimpulkan dalam analogi seperti itu ya. Berarti naga itu memang tidak ada dong. Tapi naga itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Apa bedanya naga itu dengan Tuhan? Naga itu yang saya bilang tadi. Naga itu adalah makhluk material, ya kan? Kalau ada naga itu kalau ada, dia adalah makhluk material. Nah, kalau dia makhluk material, wajar dong kita uji keberadaannya dengan hukum-hukum material. Apakah dia tampak apa enggak? Apakah dia bisa dideteksi sensor atau enggak? Kan gitu. Kalau dia makhluk material, wajar bahwa kita menguji dia dengan hukum-hukum material. Nah, Tuhan, kita semua mengakui Tuhan itu adalah makhluk non-material. Bagaimana mungkin makhluk non-material kamu uji dengan hukum-hukum material? Itu kan nggak nyambung. Nah, di poin ketiga saya menuliskan hal ini. Hal ini tidak bisa disamakan dengan Tuhan yang memang bersifat non-material. Karena naga itu, dalam analogi Carl Sagan, ya naga itu seharusnya material dan gagal memenuhi tes untuk mendeteksi keberadaan suatu materi. Di sisi lain, Tuhan yang memang seharusnya non-material tidak mungkin dicari menggunakan alat pendeteksi materi. Hal ini sama seperti menggunakan termometer untuk mengukur tinggi badan. Iya kan? Naga yang makhluk material. Terus kita deteksi dia dengan menggunakan tes pendeteksi materi. Ya masuk akal dong, emang cocok kan? Karena naga itu makhluk material dan kita deteksi dengan tes untuk mendeteksi keberadaan suatu materi. Masuk akal, fit, pas gitu loh. Tapi kalau misalnya makhluk non material, anggaplah kita nggak usah menyimpulkan dulu Tuhan itu ada. Kita anggap aja kalau misalnya ada makhluk non material gitu loh. Kalau misalnya makhluk non material itu ada, apakah wajar kalau kita mau mendeteksi makhluk non material itu dengan cara-cara
material. Itu kan sudah salah, itu kan sudah sama seperti mau memakai termometer untuk mengukur tinggi badan. Ya, saya paham pertanyaan dari ateis, pasti mereka akan menanyakan kayak gini ya, pertanyaan klasik sih. Ya, terus bagaimana kamu tahu makhluk non-material itu ada? Nah, ini pertanyaan klasik. Ya, well, uh, untuk saya tidak akan menjelaskan panjang lebar di sini ya. Tapi untuk hal ini, silakan teman-teman semua lihat di video saya yang berjudul Contingency Argument. Ada tuh, cari aja di list video saya di YouTube ini yang berjudul Contingency Argument. Nah, di situ saya membuktikan keberadaan Tuhan yang non material ya, secara logika. Karena keberadaan sesuatu yang non material, kita juga buktikan keberadaan sesuatu yang non material tersebut dengan cara-cara yang non material. Apa salah satu cara non material? Logika itu non material. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, masalah yang keempat di sini, ini masalah utamanya. Ateis sekalipun mengakui kebenaran non material. Jadi kalau ada pertanyaan, dari mana kamu tahu non material itu ada? Dari mana kamu tahu bahwa sesuatu yang non material itu bisa benar secara objektif? Well, bro, teman-teman yang ateis, sadar atau enggak, Anda pun mengakui kebenaran non material. Apa itu? Nomor satu, kehendak bebas. Ya, ateis pun mengakui adanya kehendak bebas. Tapi apakah kehendak bebas itu bisa dilihat dengan mata, sensor inframerah, atau diwarnai dengan cat? Tidak bisa. Lalu mengapa percaya bahwa hal itu ada? Contoh ateis yang mengakui kehendak bebas, ketika misalnya ada kasus pembunuhan, saya yakin bahkan ateis tersebut pun akan mendukung seseorang itu untuk ditangkap, masuk penjara, atau bahkan dihukum mati. Tapi kalau tidak ada kehendak bebas, bukankah orang tersebut sebenarnya dikendalikan oleh otaknya sendiri, ya kan? Ya, karena ateis tentu tidak percaya adanya jiwa kan. Ateis cuma percaya, wah, kita ini dikendalikan oleh otak kita. Tapi siapa yang mengendalikan otak kita? Karena kalau otak kita bergerak sendiri, berarti kita nggak bebas. Satu-satunya cara yang membuat kita bisa mengatakan bahwa kita memiliki kehendak bebas hanyalah dengan mengakui bahwa kita ini memiliki jiwa atau memiliki sesuatu yang non material yang mengendalikan pikiran kita. Oke, pasti ateis bilang, oh enggak. Pikiran kita itu hanyalah sebuah hasil reaksi kimia antar molekul di otak. Itu alasan konyol kalau saya bilang. Nah, di poin yang kedua ini, kalau itu adalah hasil reaksi kimia antar molekul, maka kan kita sebenarnya ini nggak bebas, karena kita dikontrol oleh molekul itu, ya kan? Kalau ada yang mengatakan, oh enggak, kita yang mengontrol molekul itu. Kita yang mengontrol molekul itu. Kalau kamu bilang misalnya kita yang mengontrol molekul itu, kita yang kamu maksud di situ itu siapa? Itu apa yang kamu maksud dengan kita di situ? Apakah diri saya yang mengontrol molekul itu? Oke, bagian apa dari diri saya yang mengontrol molekul itu? Kalau kamu jawab, oh otak kita yang mengontrol molekul itu. Itu maksudnya gimana sih? Kan molekul itu adalah bagian dari otak gitu. Maksudnya otak mengontrol otak. Ya, ini makanya saya bilang ini adalah alasan yang konyol. Karena kalau tidak ada sesuatu yang non material dan semuanya hanya materi, ya sudah, nggak ada kehendak bebas. Saya berbicara kayak gini, kayak mengatakan ini semua. Ini karena saya dikendalikan oleh otak saya kan. Apa yang mengendalikan otak saya? Nggak ada kan. Dalam ateisme itu nggak ada yang mengendalikan otak. Ya, otak itu berjalan begitu aja dengan sendirinya. Kalau kebetulan reaksi kimia antar molekul di otak saya membuat saya mengatakan A, ya saya bilang A. Kalau kebetulan reaksi kimia antara molekul di otak saya membuat saya mengatakan B, ya saya mengatakan B. Tidak ada kehendak bebas di situ. Kita ini hanya sekumpulan molekul berarti yang dikendalikan oleh hukum fisika dan hukum kimia yang berlaku pada molekul-molekul itu. Kalau kebetulan molekul itu tabrakan, bereaksi dan membuat saya memperkosa orang misalnya,
Ya saya bisa apa, ya kan? Saya bisa apa coba? Nggak bisa. Tapi ya sebagaimanapun ateis itu memperjuangkan pemahamannya, mereka itu nggak akan pernah bisa uh, mengakui bahwa manusia itu nggak punya kehendak bebas. Tetap mereka akan mengakui bahwa oh iya ya kita punya kehendak bebas, tapi mereka nggak mau mengakui bahwa kehendak bebas itu adalah sesuatu yang non material. Bagaimanapun absurdnya penjelasan dari ateis itu, sesuatu yang selama penjelasan ateis masih sesuatu yang material, tidak ada yang namanya kehendak bebas. Kalau memang masih ngotot ya silahkan jawab pertanyaan saya tadi. Siapa yang mengendali atau apa yang mengendalikan otak kita? Kalau dia bergerak dengan sendirinya, ya sudah kan berarti kan kita nggak bebas kan? Kita nggak bebas. Saya mengatakan berkata-kata seperti ini ya karena saya dikontrol oleh otak saya. Kebetulan reaksi kimia di dalam otak saya itu saling bertabrakan dan menyebabkan saya untuk berkata seperti ini. Ah ini kebetulan nih. Ah kayak saya bilang ini kebetulan otak saya bereaksi dan saya mengatakan hal seperti ini. Nggak ada yang bebas di situ. Saya tunduk pada otak saya gitu. Saya nggak mengendalikan otak saya. Bahkan saya ini apa sebenarnya? Nah di situ masalahnya. Jadi lucu aja sih. Uh, Mereka mengatakan bahwa kehendak bebas itu adalah hasil dari reaksi kimia antara molekul di otak, tapi mereka tetap mengatakan bahwa itu bebas, yang mana sangat konyol. Apanya yang bebas? Oh, maksudnya mungkin molekulnya bebas bereaksi, ya begitu. Ya kalau kayak gitu ya udah, tetap aja kita nggak bebas kan. Yang bebas bereaksi itu molekulnya bereaksi secara bebas. Kebetulan kalau molekul tersebut misalnya bereaksi dan membuat saya membunuh orang, ya terus saya bisa apa kan? Kan molekul itu yang mengontrol saya. Nah ini, di sini persis masalahnya. Nah, makanya saya bilang tadi di poin ketiga ini, tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain selain harus mengakui bahwa kehendak bebas itu adalah sesuatu yang non material. Atau dengan kata lain, secara tidak langsung kita sudah mengakui adanya jiwa. Ya, Anda yang ateis bisa tetap pada pendirian Anda bahwa kehendak bebas itu hanyalah hasil reaksi kimia antara molekul di otak. Ya, tapi jangan dinamakan itu bebas karena itu secara logika nggak masuk akal kalau itu dikatakan bebas. Apanya yang bebas? Saya hanya bergerak mengikuti kata molekul di otak saya kok, dan saya nggak bisa menolak itu. Atau ada lagi yang lebih konyol lagi gini, oh enggak, itu sains nanti di masa depan, sains nanti itu akan bisa membuktikan bahwa molekul itu nantinya uh, akan sains akan bisa menemukan penyebab dari molekul itu bereaksi apa sih? Ya sama aja gitu loh. Selama penjelasan dari hal tersebut itu masih penjelasan material, ya tetap aja nggak ada yang bebas di situ. Anggaplah nanti di masa depan ya, anggaplah gini, nanti di 100 tahun kemudian, para ilmuwan neuroscientist akhirnya menemukan bahwa yang menyebabkan seorang laki-laki memperkosa perempuan itu ternyata adalah terjadinya reaksi kimia antara molekul A dan molekul B, ya kan? Akhirnya ditemukan nih, molekul A dan molekul B bereaksi, kemudian itulah yang membuat laki-laki ini memperkosa perempuan. Misalnya kayak gitu. Oke, jadi sekarang gini, sekarang berarti kita sudah dapat jawabannya ya. Ternyata penyebab seorang laki-laki memperkosa perempuan itu karena pertemuan antara molekul A dan molekul B di dalam otak. Kita sudah dapat nih penyebabnya. Oke. Nah, masalahnya kan gini, muncul pertanyaan baru. Apa yang mengendalikan molekul A dan molekul B ini sehingga mereka bisa bertemu dan bereaksi?
Ya kan? Kalau ternyata mereka tidak ada yang mengendalikan dan terjadi begitu saja, ya udah kan tetap aja nggak bebas gitu loh. Jadi nggak bisa. Anda-anda yang ateis itu nggak bisa lari daripada permasalahan ini. Selama penjelasan Anda masih material, tetap kita nggak punya kehendak bebas. Penjelasan material itu tidak membawa kita kemana-mana. Oh, ada yang mengatakan, oh iya iya, nanti kita cari lagi. Kenapa, apa yang menyebabkan molekul A dan molekul B ini bertemu? Oke, dicari lagi. Oh, ternyata yang menyebabkan molekul A dan molekul B ini bertemu uh, mungkin karena ada aliran listrik di dalam otak dari saraf A ke saraf B. Masih material penjelasannya ini, ya kan? Nah, pertanyaannya kan sama lagi. Apa yang membuat terjadinya aliran listrik dari saraf A ke saraf B itu? Kalau ternyata terjadinya aliran listrik dari saraf A ke saraf B itu ternyata terjadi dengan sendirinya dan tidak ada yang mengendalikan, ya sudah tetap kita nggak bebas dong. Nah, uh, kita mau mundur berapa langkah lagi gitu loh untuk mencari penyebabnya. Selama penyebab tersebut masih penjelasannya itu masih material, ya udah kita berarti nggak bebas, iya kan? Mau mundur sampai berapa kali pun, mau mencari penyebabnya. Oh, saraf A dan apa yang menyebabkan aliran listrik antara saraf A dan saraf B. Ya udah, kalau penjelasan dari itu tetap material, kan bisa ditanyakan lagi apa yang menyebabkan materi itu menyebabkan itu, gitu loh. Sampai pada suatu titik di mana Anda harus mengakui bahwa ya udah materi itu aja penyebabnya, nggak ada yang lain yang menyebabkan itu. Ya udah kan, berarti tetap kita nggak bebas. Kalau kebetulan orang tersebut terlahir dengan materi otak yang bagus, ya mungkin dia akan jadi pengusaha, dia akan jadi profesor. Kalau kebetulan orang tersebut terlahir dengan materi otak yang nggak bagus misalnya, ya bisa aja dia jadi pembunuh, bisa aja dia jadi seorang kriminal. By the way, tanpa Tuhan nggak ada yang namanya bagus dan nggak bagus harusnya ya, ya kan? Nah, sampai di sini saya harap teman-teman semua memahami maksud saya bahwa kehendak bebas itu harus diakui sebagai sesuatu yang non material. Kalau tidak, kita akan terjebak pada masalah seperti itu. Kalau bukan non material, atau dengan kata lain, kalau kehendak bebas ternyata hanyalah sesuatu yang material, maka sebenarnya kehendak bebas itu nggak ada. Itu ilusi. Tapi kalau kehendak bebas itu adalah sesuatu yang non material, maka penyebab dari kehendak bebas pasti adalah sesuatu yang non material juga. Nah, itu kan logikanya. Nah, kemudian yang kedua, moralitas. Nah, ini sudah saya bahas dalam video saya sebelumnya, argumen dari moralitas. Apakah moralitas objektif itu ada? Bagaimana bentuknya? Apa satuannya? Alat apa yang bisa digunakan untuk melihatnya? Kalau tidak ada, lalu mengapa percaya bahwa moralitas objektif itu ada? Nah, ini silakan nonton video saya sebelumnya, argumen dari moralitas ya. Nah, kalau ada ateis yang mengatakan, oke, moralitas objektif itu tidak ada. Oke, tapi hiduplah sesuai dengan hal itu. Jangan mengkritik orang yang berbeda moralnya dengan kamu. Karena moral itu hanya sekedar pendapat kan. Dalam ateisme harusnya kayak gitu dong. Moral itu hanya sekedar pendapat. Seseorang misalnya yang merawat tanaman itu nggak ada bedanya sih dengan orang yang misalnya membunuh orang, yang memutilasi orang. Apa bedanya? Toh dia cuma menjalankan hasil reaksi kimia yang terjadi di otak dia kan. Bagaimana mungkin ada moralitas objektifnya? Nggak ada lah. Tapi bahkan orang yang paling ateis sekalipun itu nggak mau hidup kayak gitu. Maunya mereka ada moralitas yang objektif. Atau mereka cuma bilang moralitas objektif itu nggak ada kalau bukan mereka korbannya. Tapi begitu mereka yang jadi korban, uangnya mereka dirampok, atau mereka disakiti, mereka dianiaya, tiba-tiba maunya mereka itu moralitas itu objektif, diberlakukan ke semuanya, gitu loh, sesuai standarnya mereka, which is sangat absurd.
Karena dalam ateisme seharusnya nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk. Kalaupun ada, itu subjektif. Artinya yang baik menurut kamu, yang baik menurut kamu itu belum tentu lebih benar dari apa yang baik menurut Adolf Hitler. Karena Adolf Hitler pun punya versi kebaikannya sendiri. Bahwa yang dianggap baik tuh yang seperti itu yang dia buat. Itu baik bagi dia. Kalau kamu mengatakan itu tidak baik, ya udah, itu pendapatmu yang tidak lebih benar dari pendapat Adolf Hitler. Iya kan? Karena kan moralitas itu nggak bisa dibuktikan dengan sains, dengan metode empiris. Harusnya Anda nggak usah percaya bahwa itu ada, karena itu melanggar prinsip Anda sendiri sebagai seorang penganut iman empirisme. Nah itu, untuk bagi para ateis ya, yang menonton video ini. Moralitas objektif itu harusnya nggak ada dalam ateisme. Tapi kalau Anda mengakui tidak ada, ya tolong jangan hanya di mulut aja gitu loh. Tolong jangan hanya karena Anda bukan korban. Pas Anda korban, maunya moralitas itu objektif. Diberlakukan ke semuanya gitu. Nah, makanya itu saya tidak pernah bisa meyakini iman ateisme yang begitu luar biasa, melebihi iman dari agama-agama purba sekalipun. Karena ya itu standar gandanya ngeri. Standar ganda dari ateisme itu sangat-sangat mengerikan. Nah, kalau moralitas objektif itu ada, ya berarti kamu sudah mengakui sesuatu yang non material, dan dengan demikian asal moralitas tersebut haruslah dari sesuatu yang non material juga. Nah itu. Nah sampai saat ini, sampai di sini saya harap kita semua paham ya. Karena saya rasa untuk moralitas ini nggak ada yang susah, dan teman-teman bisa melihat video saya di yang sebelumnya yang saya bahas panjang lebar tentang argumen dari moralitas untuk keberadaan Tuhan. Oke, nomor 3, logika. Nah ini. Ya, sama seperti tadi, apa satuan logika? Bagaimana bisa kita melihat logika? Kalau tidak bisa, lalu mengapa percaya bahwa itu ada? Nah, kalau kita misalnya ya melakukan praktikum sains dengan logika, ya itu artinya kan kita menggunakan sebuah hukum yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya dengan metode sains untuk melakukan eksperimen sains. Kita menggunakan logika yang tidak bisa dibuktikan secara saintifik, secara empiris. Maksudnya keberadaannya ya. Kalau kita mau menerapkan apa yang digunakan Carl Sagan tadi, kita juga sama-sama nggak bisa melihat logika kok. Nggak bisa melihat logika, kita nggak bisa mendeteksi dia dengan sensor inframerah, kita tidak bisa menyebarkan tepung untuk melihat jejak kakinya, kita tidak bisa menyemprotkan cat untuk melihat tubuhnya. Tapi kok kita percaya bahwa logika itu ada, dan hukum logika itu harus fix seperti itu loh. Kok kita bisa mengatakan seperti itu, padahal kita tidak bisa membuktikan logika itu. Kita tidak bisa membuktikan keberadaan logika itu dengan metode empiris. Nah lucunya, kita memakai sesuatu yang tidak empiris itu dalam eksperimen sains. Makanya saya bilang ateisme ini standar gandanya sangat mengerikan. Nah, di pertanyaan ketiga ini intinya, apakah kamu percaya pada saintisme? Mengapa percaya pada hal yang tidak bisa dibuktikan secara sains? Saintisme, empirisme, naturalisme, materialisme, itu tidak bisa dibuktikan secara sains. Makanya saya bilang di awal tadi, saya bilang apa? Di awal tadi kan saya bilang bahwa saintisme itu gagal memenuhi standarnya sendiri. Nah, mari kita lihat apa itu saintisme. Nah ini saintisme. Kita flashback lagi. Saintisme itu adalah sebuah pemahaman yang mengatakan bahwa cara satu-satunya untuk membuktikan kebenaran objektif hanyalah melalui metode saintifik. Coba lihat paragraf pertama itu yang definisi saintisme yang dicetak tebal itu. Yang dicetak tebal. Nah pertanyaan saya kepada teman-teman yang menonton video ini, bagaimana cara kita membuktikan pernyataan yang dicetak tebal itu dengan metode saintifik?
Ya, saya ulang pertanyaan saya. Bagaimana cara kita membuktikan pernyataan yang dicetak tebal itu? Dengan menggunakan metode saintifik. Nggak bisa kan? Karena pernyataan itu bukan pernyataan saintifik. Pernyataan itu adalah pernyataan filosofis, bukan empiris. Jadi Anda harus mengasumsikan memang di awal definisi dari saintisme itu tanpa perlu membuktikan definisi itu secara saintifik. Karena memang definisi itu tidak bisa dibuktikan secara saintifik, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Nah, kacau kan? Saintisme itu justru tidak saintifik. Ya, kalau ada yang ngotot bilang, oh itu saintifik, coba bagaimana Anda membuktikan definisi saintisme dengan secara saintifik? Bagaimana Anda membuktikan kalimat yang dicetak tebal itu? Bagaimana Anda membuktikan kebenaran kalimat yang dicetak tebal itu dengan metode empiris? Nggak bisa. Itu adalah statement filosofis, bukan statement empiris. Makanya saya bilang ini kontradiktif sejak dari intinya. Karena ternyata saintisme itu tidak saintifik. Empirisme itu ternyata tidak empiris. Lucu kan? Dia gagal memenuhi standar yang dia tetapkan sendiri. Nah, iya enggak? Nah, cobalah nanti kalau ada yang masih ngotot ya tuliskan di kolom komentar. Bagaimana cara kamu membuktikan kalimat yang dicetak tebal itu dengan metode saintifik? Bagaimana cara membuktikan bahwa sebuah pemahaman yang mengatakan bagaimana cara membuktikan bahwa cara satu-satunya untuk membuktikan kebenaran objektif hanyalah melalui metode saintifik. Bagaimana cara membuktikan pernyataan itu secara empiris? Kalau Anda mau jujur, nggak ada caranya. Karena memang itu bukan statement empiris, itu statement filosofis yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Makanya saya bilang, ateisme itu kontradiktif sejak dari intinya, sejak dari akarnya. Karena mereka percaya pada pemahaman yang bahkan gagal untuk memenuhi standar dari pemahaman itu sendiri. Bukan saya loh yang menetapkan standar ini. Kan para penganut saintisme sendiri yang menetapkan standar ini. Iya kan? Tapi ternyata saintisme itu gagal memenuhi standar yang dia tetapkan sendiri. Nah, makanya saya bilang ini konyol. Nah, ini saya sampai pada kesimpulan ya, bahwa Carl Sagan dan banyak ateis yang lain seringkali menggunakan analogi yang salah tentang Tuhan ya, seperti yang saya sudah jelaskan di beberapa slide sebelumnya. Analogi yang salah, analogi yang kontradiktif. Nah, bahkan yang lebih lucu, mereka mengakui keberadaan dan kebenaran sesuatu yang non-material seperti kehendak bebas, moral, logika, yang justru bertentangan dengan standar sains itu sendiri. Standar sains yang dia maksud ini adalah standar sains menurut mereka ya. Katanya sains itu harus seperti itu ya. Oke, bahkan menurut standar sains mereka sendiri pun kok mereka masih mengakui kehendak bebas, moral, dan logika yang tentu tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Maka jelaslah bahwa ateis adalah orang-orang yang jauh lebih beriman daripada orang yang percaya Tuhan. Ya, menurut saya seperti itu. Karena saya bilang tadi, saintisme itu justru tidak saintifik. Dia gagal memenuhi standar yang ditetapkannya sendiri. Tapi kok ateis masih percaya hal seperti itu? Berarti ini kan kontradiktif dengan dirinya sendiri. Sama seperti orang yang mengatakan begini, kebenaran mutlak itu tidak ada. Itu saya akan balik tanya, apakah yang kamu katakan itu kebenaran mutlak? Karena kalau yang kamu katakan itu bukan kebenaran mutlak, ya berarti kebenaran mutlak itu ada dong. Iya kan?
Nah ini di sini saya sampaikan bahwa ada dua orang yang bernama Frank Turek dan Norman Geisler. Dia pernah menulis buku I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Saya tidak memiliki iman yang cukup untuk menjadi ateis. Karena untuk menjadi ateis menurut saya itu dibutuhkan iman yang jauh lebih besar dibanding menjadi seorang teis atau seorang yang percaya Tuhan. Dan saya membuktikan itu pada episode kali ini bahwa ateisme sejak dari intinya itu sudah kontradiksi dengan standarnya dia sendiri. Lalu mungkin ada yang mau menanyakan pertanyaan konyol seperti ini. Oh, berarti kamu nggak percaya sains gitu? Kamu nggak percaya kebenaran yang diungkap oleh sains? Bukan gitu. Sejak kapan saya mengatakan bahwa saya nggak percaya sains? Saya percaya 100% pada sains, tapi bukan saintisme. Nah, itu yang saya maksud di awal. Karena kalau kamu paham, kalau teman-teman semua paham penjelasan saya dari awal, pasti teman-teman sekarang sudah sadar bahwa sains itu tidak pernah sama dengan saintisme. Karena sains adalah sebuah metode empiris untuk mengobservasi keberadaan sesuatu yang material atau gelombang. Itu sains. Sains itu adalah metode empiris untuk melakukan hal tersebut dan mengambil kesimpulan dari hal tersebut. Sementara saintisme justru adalah sebuah klaim filosofis yang mengatakan bahwa satu-satunya kebenaran objektif adalah hal-hal yang bisa dibuktikan secara empiris, di mana statement seperti itu justru tidak bisa diuji secara empiris gitu loh. Itu hanya bisa diasumsikan di awal, bukan dibuktikan di akhir. Anda harus mengasumsikan atau mempercayai pernyataan itu di awal secara take it for granted. Nggak usah tanya, kamu yakini aja statement ini gitu loh. Itu bukannya iman kalau kayak gitu. Ya sama aja ternyata ateis ini. Saya meyakini sains, tapi mohon maaf, bukan saintisme. Itu dibedakan. Karena sains adalah metode untuk memverifikasi sesuatu secara empiris. Sementara saintisme adalah sebuah klaim bahwa satu-satunya yang objektif hanyalah yang bisa dibuktikan secara empiris. Di mana statement itu justru tidak bisa dibuktikan secara empiris. Apakah sains tidak bisa membuktikan sesuatu yang secara objektif? Oh bisa, sangat bisa. Malah itu yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari kan, menggunakan sains untuk memverifikasi sesuatu secara objektif. Cuma masalah saya ada pada kata satu-satunya. Ketika kamu memakai kata satu-satunya, maka saya menuntut bahwa kamu membuktikan juga statement itu secara empiris, di mana tidak ada yang bisa membuktikan statement itu secara empiris karena memang statement itu adalah statement filosofis. Ya, silakan diulang lagi yang pembahasan saya di slide sebelumnya atau 2 slide sebelumnya kalau belum mengerti tentang saintisme itu dan kenapa saintisme itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Nah, akhir kata saya ingin mengutip tulisan dari Lee Strobel ya, mantan ateis. Dia dulunya adalah ateis tapi kemudian sekarang sudah menjadi seorang Kristen. Dia mengatakan seperti ini, to continue in atheism, I would need to believe that nothing produces everything. Non-life produces life. Randomness produces fine-tuning. Chaos produces information. Unconsciousness produces consciousness. And non-reason produces reason. I simply didn't have that much faith. Jadi untuk melanjutkan ateisme saya, berarti saya harus rela untuk percaya bahwa ketiadaan itu yang memproduksi segalanya ini. Segala yang kita lihat ini ya diproduksi oleh ketiadaan.
Terus non-life, benda mati itu memproduksi kehidupan. Randomness itu random, keacakan. Keacakan itu memproduksi sesuatu yang teratur. Yang bisa kita nilai dalam hukum-hukum fisika, hukum kimia, atau biologi. Teratur. Tapi ternyata keteraturan itu diproduksi oleh keacakan. Kan lucu kan? Dan chaos itu kekacauan memproduksi informasi. Dimana bahasa kita ini, apa yang saya sampaikan ke Anda ini adalah informasi, tapi dalam ateisme, yaitu tidak lebih dari sekedar reaksi antara molekul yang membuat saya menjadi seperti ini. Tapi reaksi antara molekul yang random itu ternyata memproduksi informasi. Lucu kan? Unconsciousness produce consciousness. Ketidaksadaran memproduksi kesadaran. Dan hal-hal yang tidak memiliki logika justru memproduksi logika. Nah itu. Lalu di akhir dia mengatakan, I simply didn't have that much faith. Jujur, saya tidak memiliki iman yang sebesar itu. Jadi Lee Strobel mengatakan bahwa kalau saya mau melanjutkan ateisme saya, ya saya harus percaya pada hal-hal absurd semacam itu yang untuk mempercayai hal-hal absurd semacam itu, saya harus memiliki iman yang sangat besar, dan jujur saya tidak memiliki iman yang sebesar itu untuk percaya pada hal-hal absurd semacam itu. Jadi mohon maaf, bagi saya sendiri pun ateisme itu membutuhkan iman yang lebih besar dibanding teis. Karena mereka harus percaya pada hal-hal absurd semacam ini. Tapi dalam keseharian mereka nggak mau juga percaya sih. Mereka tetap mengakui kehendak bebas, moral, logika. Jadi ya apa ya? Itu nggak ada. Seolah-olah mereka mengatakan itu nggak ada, tapi itu ada gitu loh. Jadi wait, what do you mean? Nah, sampai di sini saja pembahasan saya kali ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan dituliskan di kolom komentar, atau kalau misalnya ada topik yang mau kita bahas silakan dituliskan juga di kolom komentar. Pada intinya saya simpulkan bahwa dua kesimpulan yang saya tarik dari pemaparan saya pada kali ini adalah, yang pertama, sains itu tidak sama dengan saintisme. Empiris itu tidak sama dengan empirisme. Nah itu. Yang kedua, untuk menjadi seorang ateis, itu dibutuhkan iman yang jauh lebih besar dibanding menjadi seorang yang percaya akan Tuhan. Kalau ada yang ngotot tidak seperti itu, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di slide-slide sebelumnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua pada episode kita kali ini. Kalau ada saran dan kritik silakan disampaikan di kolom komentar ya. Dan akhir kata saya ingin meminta dukungan teman-teman semua untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai di sini saja, sekian dan terima kasih.